Baik saudara-saudara yang membawa Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23. Yohanes 17. Ini doa Tuhan Yesus ya. Saya sangat suka membaca doa-doa Tuhan Yesus ini, pasal 17 ini luar biasa. Kita baca ayat 20 sampai 23. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Kita baca bersama-sama 4 ayat ini. 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Saudara-saudara mungkin beberapa hari ini baru saja menyimak ya, saya itu belum sadar ketika saya masak babi kecap sisa, teman saya yang terkasih saya kasih babi kecap itu enggak ada yang mau, saudara-saudara. Ini pada enggak mau, padahal babi kecap itu ya menurut saya enak gitu loh, kok enggak ada yang mau. Ternyata saya pahamnya setelah Eldo ngomong, "Pak, nanti aku keracunan enggak, Pak?" Oh walah, ini masih sate sianida tuh ini pikirannya itu. Jadi orang-orang itu masih sepaneng, jangan-jangan nanti saya makan ini keracunan. Nah, saudara kalau menyimak peristiwa sate sianida, yang pengen diracun itu sesungguhnya Pak polisi itu ya, yang mantan kekasihnya, yang sebenarnya mau menikah batal. Nah itu sebenarnya mau diracun dia, tetapi karena dia merasa tidak pesan, dikembalikan ke Grabnya dibawa pulang, dimakan anak dan mau rencananya dimakan istrinya, tetapi diminta dimakan anaknya ya. Akhirnya saudara tahu anaknya keracunan dan meninggal dunia. Salah sasaran. Rencananya membunuh si polisi itu ya, tetapi ternyata tidak terbunuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang sesungguhnya juga berniat jahat terhadap gereja. Kejahatan terhadap gereja itu bukan dilakukan baru-baru saja. Rasul Paulus yang Bapak Ibu kenal awalnya adalah orang-orang yang termasuk ingin menghancurkan gereja Tuhan. Nah yang perlu kita simak bersama-sama saudara-saudara, ketika orang berniat merusak, menghancurkan gereja Tuhan, orang itu akan berhadapan dengan kepala gereja, pemilik gereja yaitu Kristus sendiri. Oleh karena itu Saulus waktu itu namanya ya, di tengah perjalanan dicegat oleh Yesus Kristus sendiri, dijumpai Yesus Kristus, dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Mengapa engkau menganiaya aku? Gereja adalah tubuh Kristus, saudara-saudara. Ya, oleh karena itu semua orang, apalagi saya dan saudara, orang-orang yang di dalam gereja, karena yang ingin berniat jahat terhadap gereja itu tidak hanya dari luar, orang-orang luar tidak beragama, ateis, komunis, mungkin orang-orang yang beragama lain, banyak yang berniat jahat, termasuk kesaksian pendeta Muhammad Samsul Islam, yang sekarang menjadi pendeta di Kediri ya saudara pernah melayani bersama kita. Dia niatnya waktu itu ingin membakar, merusak gereja. Naik kereta api, jatuh di jalan, dirawat di rumah sakit baptis, dan akhirnya menjadi orang Kristen. Ini kayak Paulus ditangkap Tuhan ketika banyak itu orang luar, orang dalam juga ada. Ya, orang-orang dalam itu sesungguhnya adalah orang-orang Kristen yang lupa bahwa gereja adalah tubuh Kristus,
Ya, dia hanya mementingkan dirinya menjadi pusat di dalam gereja itu. Makanya ketika perasaannya terlukai, dirinya merasa direndahkan, marah saudara. Dan kalau sudah marah, ini yang terjadi di beberapa gereja, bukan di gereja kita, saudara, bersyukur ya, gereja kita bagus, baik, jempol pokoknya. Ini terjadi di beberapa gereja, ya beberapa gereja. Jadi ketika dia marah, alat-alat gereja yang dulu dibelikan oleh dia dicopoti semua, bawa pulang. Ini bukan satu gereja loh saudara. Baru-baru saja ini saya dengar, baru bulan lalu saya dengar di sebuah gereja. Ya, ada yang melakukan seperti itu. Yang dibelikan dia, harapannya apa saudara? Nanti kalau alat-alat itu saya ambil, gereja bergoncang, oling. Gerejanya akan oling. Kebanyakan orang-orang yang kecewa terhadap gereja, entah itu karena konflik dengan pendetanya atau dengan tokoh-tokoh gerejanya, dia akan menghukum gereja. Dengan cara apa? Berusaha mengacaukan gereja. Nah, padahal saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja adalah sekali lagi tubuh Kristus. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus sendiri. Orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Ya, sampai dia sendiri mencurahkan darahnya untuk menebus umat pilihannya ini. Agustinus dari Hippo itu mana saudara? Hippo itu Annaba Aljazair sekarang, ya. Agustinus berkata seperti ini. Dia adalah seorang teolog dan filsuf ya. Gereja didirikan di atas Yesus Kristus, bukan di atas aku. Ini tambahan saya, atau kamu, atau pendeta manapun, uskup manapun, di atas batu karang. Ya. Jadi gereja, tapi memang tidak semua gereja, saudara. Ada beberapa ciri gereja yang sejati. Ya, ada 3 paling tidak ya, pemberitaan firman, lalu dia mengadakan sakramen. Ada 2 upacara agung gereja, yaitu upacara pembaptisan dan upacara perjamuan kudus. Makanya perjamuan kudus itu harus kita pentingkan juga ya, jangan kita remehkan ketika ada perjamuan kudus, karena itu yang menyebabkan gereja menjadi sebuah gereja. Lalu yang ketiga adalah disiplin gereja. Disiplin gereja, kebanyakan gereja-gereja sekarang tidak mau melakukan saling menegur ketika jemaat jatuh di dalam dosa. Kebanyakan takut melakukan karena takut pindah. Karena sekarang orang berlomba-lomba mencari anggota sebanyak-banyaknya ya. Nah, tetapi itu 3 ciri khas saudara-saudara gereja yang benar. Nah, banyak gereja yang bukan gereja ya ketika tidak melakukan itu. Jadi kekuatan gereja menurut Agustinus dari Hippo ini, saudara-saudara, kekuatan gereja bukan karena gedung-gedung yang megah, gedung yang indah ya, dan pendeta yang terkenal. Sejak gereja kekristenan menjadi agama negara di beberapa negara Eropa, gedung-gedung gereja megah-megah kayak istana-istana, saudara-saudara. Dan Martin Luther mengecam itu loh, saudara. Martin Luther sebenarnya sudah mulai prihatin ketika gereja mulai dibangun seperti istana-istana, gede-gede, megah-megah, luar biasa indah. Martin Luther mengecam mereka ini, saya simpulkan dalam bahasa saya sendiri, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, Martin Luther mengecam gereja-gereja yang seperti kerajaan-kerajaan dunia. Pendeta-pendetanya menjadi raja-rajanya. Ya, gereja yang benar adalah gereja milik Kristus sendiri. Nah, makanya ini kalau orang berkata semua gereja sama, ya, tapi ya tidak. Karena gereja adalah universal ya. Sesungguhnya hanya ada satu gereja di hadapan Tuhan. Tidak ada banyak merek. Ya dan tidak. Tergantung gerejanya seperti apa. Makanya dijawab, apakah semua gereja sama? Ya, sama di hadapan Tuhan. Gereja yang benar. Tapi tidak karena ada gereja yang tidak benar. Ya. Mana yang tidak benar? Yang tidak benar contohnya saudara-saudara, miliknya pendeta itu jelas tidak benar. Karena gereja yang benar adalah milik Tuhan Yesus. Salah satu ciri khas miliknya Tuhan bukan milik pendeta apa ya, gampang saja sudah lihat asetnya milik siapa.
Karena jemaat membeli aset-aset itu dengan uang dipersembahkan kepada Tuhan, bukan untuk pendeta. Itu yang pertama. Ciri khas yang kedua biasanya itu kayak tahta. Kalau bapaknya jadi raja, nanti penerusnya pangerannya siapa? Anak-anaknya. Karena itu miliknya. Nah, menurut saya itu sangat. Kalau orang Kristen hanya menekan semua gereja sama, lalu saya memilih gereja A, gereja B. Kalau gitu mengapa juga ada berbagai gereja yang faktanya berbeda. Gereja Baptis jelas berbeda dengan gereja yang lainnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Martin Luther mengecam ini, gereja adalah benar-benar gereja milik Kristus sendiri, sehingga siapapun yang berusaha menggoncangkan, merusakkan, entah dari dalam, entah dari luar, dia akan berhadapan dengan Kristus sendiri, sang pemilik gereja. Saya membaca kisah menarik, saudara-saudara, kisah nyata ini. Seekor babi milik Nyonya Alsman ya. Suatu kali babi ini biasa saudara kayak orang Bali, orang Papua, mereka kadang-kadang memelihara babi, hanya babinya jangan dibayangkan seperti babi Tulungagung ya. Maksudnya kandangnya di Wates sana yang mungkin baunya, begitulah dahsyat. Ini babi yang dipiara mereka itu biasanya lumayan bersih, dimandikan setiap hari, enggak tahu dikasih pita atau yang jelas babi ini di rumah Nyonya Alsman. Nah, suatu hari saudara, Nyonya Alsman ini kena serangan jantung, roboh saudara-saudara. Yang hebatnya, yang menjadi menarik saudara kisah ini adalah babi ini saudara, kok iso ngerti karo ndorone gitu loh. Ndorone ambruk gitu saudara. Sebetulnya dia ada di kandang, ada kandang yang lubangnya kecil tapi ada besi-besi tajamnya. Dia tidak bisa lewat sebetulnya. Kalau lewat, nah dia mencoba terobos besi itu karena bosnya roboh di dekatnya dia. Entah mungkin pas ngasih makan atau apa, dia roboh. Babi itu keluar saudara. Dan apa yang dilakukan babi itu? Babi itu merebahkan dirinya di tengah jalan. Supaya apa? Kok pinter ya ternyata babi, saudara. Dia supaya kalau ada mobil lewat itu berhenti karena ada babi yang berbaring di jalan. Benar saudara, ada mobil yang lewat dan akhirnya mengerem, berhenti karena ini babi gedenya segitu tidur di tengah jalan. Akhirnya setelah orangnya turun dari mobil, babinya berdiri dan dia melihat sopirnya dan menuntun supaya mengikuti dia. Dan sopir itu ketok-ketok pintu, "Bu, Pak, babi Anda lepas." Tapi babi itu krok ngajak masuk gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, dia masuk, tidak ada jawaban, masuk dan ternyata menemukan Nyonya Alsman ini terbaring. Dia langsung telepon ambulan. Nah, saudara, kisahnya semua orang terkagum ya, ini babi kok bisa seperti itu. Nah, setelah Nyonya Alsman masuk ambulan, saudara, si babi ini pengen naik. Wah, luar biasa. Ditolak tentu saja, kamu babi, nggak usah ikut ke rumah sakit. Ya, terima kasih, tugasmu sampai di sini. Ternyata saudara, ambulan berangkat, orang yang berkerumun di situ kaget. Ternyata perut babi itu robek kena besi tajam tadi saudara. Jadi dia, ojo aku ya harus dirawat. Babinya katut wetenge sobek saudara. Nah, saya melihat saudara, ini babi. Babi itu terkenal binatang yang paling sering dipakai untuk saling menghina, dasar kamu babi dan sebagainya. Tetapi dia bisa menjaga temannya, bisa rukun sekali dengan manusia. Bahkan dia rela mengorbankan perutnya sobek demi sahabatnya lah, seperti itu. Nah, kadang-kadang saya merenungkan gereja, saudara, gereja-gereja yang terus-menerus konflik. Sekali lagi ini bukan gereja kita bersyukur, tetapi ini terus harus selalu dikhotbahkan supaya gereja kita tidak mengalami lagi sejarah semacam ini, saudara. Masa orang Kristen kalah sama babi? Kalau orang di luar sana bertengkar, saya tidak heran. Ya. Tetapi kalau orang Kristen, saudara, kita ini diberi hikmat, memiliki Roh Kudus, dituntun Roh Kudus. Mengapa kadang-kadang kita ini tidak mau lebih terlukai seperti babi? Mengapa kita diremehkan? Itu memang sakit, ya. Mungkin dikritik itu sakit.
Tergantung, tapi sesungguhnya kalau kita orang yang berpikiran positif, sebenarnya dikritik juga tidak masalah. Kalau kritik itu memang benar-benar baik, ya mesti kita berterima kasih. Kalau ternyata tidak baik menurut kita, ya tetap terima kasih, tetapi kita menjawab dan cuma gitu aja. Nah itu bisa marah sekali. Dan banyak orang-orang yang mulai meninggalkan gereja Tuhan dan tidak ke gereja karena kecewa terhadap gereja. Nah, faktanya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, gereja adalah alat Tuhan di dalam keselamatan manusia. Gereja itu alatnya Tuhan yang menyelamatkan Yesus, selamat oleh karena iman. Tetapi bagaimana orang dapat beriman? Dalam Roma 10 dikatakan, bukankah karena orang-orang percaya memberitakan firman Tuhan? Dan itu adalah orang-orang percaya itu adalah gereja. Oleh karena itu gereja menjadi alat Tuhan di dalam hal keselamatan seseorang. Menjadi tangan Tuhan. Ya. Banyak orang yang kurang menghargai gereja, saudara-saudara. Nah, memang faktanya gereja berisi orang-orang berdosa. Ya kayak digambarkan tadi kayak babi itu cocok juga kadang-kadang. Karena di dalam buku penginjilan Kristen zaman dulu itu manusia ada hati ya, hati ada di sana ada ular, ada babi, ada apalagi macam-macam binatang itu kalau saudara ingat yang zaman tahun 70-an itu, zaman penginjilan kabar baik Gereja Baptis ya banyak memproduksi buku-buku itu. Nah, memang banyak kelemahan. Ada kemunafikan di dalamnya. Oleh karena itu dua teolog Nitrik dan Bulan ini berkata, saudara, di dalam pengakuan Imam Rasuli, saudara-saudara, dia berkata, aku percaya akan satu gereja yang kudus dan am. Pokok ini, kata Nitrik, ya, pokok ini hal yang harus selalu kita pegang. Kalau kita hanya membicarakan apa yang kita lihat saja, yang terlihat, memang terlihat sepertinya gereja adalah perkumpulan orang-orang. Maka itu juga menunjukkan perbuatan-perbuatan orang-orang tersebut dan yang terlihat adalah kekurangan dan kesalahan mereka. Dengan demikian gereja adalah persekutuan, persatuan yang mengecewakan kalau hanya melihat yang terlihat mata. Akan tetapi meskipun demikian kelihatannya hal ilahi tidak menggoyangkan pengakuan itu. Saya percaya bahwa Allah telah mengumpulkan gereja. Faktanya bahwa walaupun saudara tidak suka, walaupun saudara sering kecewa melihat orang-orang di dalam gereja, gereja adalah dibangun oleh Yesus sendiri. Dan faktanya gereja dipakai Tuhan Yesus sendiri. Nah, oleh karena itu saudaraku mengecewakan memang seringkali, tetapi dipakai Tuhan sebagai alat keselamatan ya. Nah, ketika hal seperti ini tidak dipahami oleh jemaat, saudara, maka akan sangat mudah marah, kecewa, dan kemudian meninggalkan gereja. Cari, masih kalau bagus masih cari gereja itu masih bagus. Kalau tidak ke gereja, waduh. Yang setengah bagus cari gereja tapi yang menyenangkan. Nah, banyak sekarang gereja-gereja yang menawarkan pokoknya di sini enak, lagunya oke, musiknya oke, sound systemnya oke. Jadi di gereja itu pokoknya seneng tok. Di gereja itu enggak ada salib. Salib simbol tok. Padahal salib itu sesungguhnya adalah benar-benar penderitaan kita karena melayani Tuhan, karena mungkin kita kelelahan, karena kita mungkin tersakiti ketika melayani. Berada tetap di sebuah gereja itu kita kadang-kadang akan mengalami itu, saudara-saudara. Ya, akan mengalami hal-hal itu. Mencari gereja yang menyenangkan, ya ada. Memang ada gereja-gereja yang kemarin sudah saya singgung, gereja-gereja yang sebetulnya merancang gereja itu seperti entertain, semacam diskotik. Saudara, pengalaman orang yang pernah ke diskotik masuk ya, yang tidak sampai mabuk di sana, minum minuman yang enak, lalu nanti ada musik menari-nari deg jedeg 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 jedeg. Ya enak saja. Ada gereja memang dirancang untuk menyenangkan orang yang hadir. Ada. Bukan menyenangkan Tuhan itu semangatnya, menyenangkan orang yang hadir. Penuh. Enak soalnya semuanya enak, sudah di situ enggak ada salib sama sekali. Nah, itu yang setengah ya. Jadi
Kadang-kadang makanya kita harus teliti membimbing anak-anak kita ketika keluar kota mencari gereja. Kita harus membimbing benar-benar, kalau ada gereja baptis silahkan tetap berada di gereja baptis ya. Nah, sebaliknya ada yang tidak pindah gereja namun membuat keributan terus di dalam gereja. Gereja itu sebetulnya adalah, Yesus menggambarkan di dalam Yohanes pasal 11, kandang domba-domba. Ya. Tetapi di situ menjadi kandang kambing, bukan kandang domba. Ribut terus, seruduk-serudukan, karena tanduknya panjang-panjang. Domba itu kebanyakan tidak punya tanduk. Makanya Yesus mengatakan domba-domba miliknya. Ada tanduk mungkin kecil gitu ya. Tetapi nek wedhus itu dowo-dowo, tanduknya sudah tanduk-tandukan. Mestinya gereja itu menjadi, kalau kebun digambarkan di situ perkebunan anggur. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya, ranting-rantingnya. Tapi gereja seringkali bukan seperti tanaman anggur, kebun anggur, tetapi seperti semak belukar, penuh duri, saling menusuk, saling melukai. Dan itu mengerikan sekali, saudara-saudara. Itu bukan gereja yang dimaksud Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kita penting sekali belajar, apa sih hebatnya kalau gereja itu bersatu? Ya, apa hebatnya? Itu sendiri menjadi beban Tuhan Yesus sebelum Yesus disalibkan, saudara. Dia sebelum disalibkan dan nanti dia akan bangkit kemudian naik ke surga, dia berdoa kepada Bapanya. Ya, di dalam ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Gereja yang tidak bersatu itu gereja memalukan, membuat dunia tidak percaya. Makanya perlu kita pertimbangkan ketika kita mau membuat keriwian jadi gerojokan. Masalah kecil dijadikan besar. Ya mestinya di dalam gereja itu masalah besar dijadikan kecil, bukan masalah kecil dibesar-besarkan. Sehingga akan menjadi masalah dan itu tidak akan menjadi kesaksian yang baik. Ayat 23 bagian yang A, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi hebatnya gereja yang bersatu itu apa tuh saudara? Mereka adalah benar-benar orang-orang Kristen yang rohani. Ya, supaya mereka jadi satu sama seperti aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, agar mereka juga di dalam kita, di dalam persekutuan dengan kita. Itu artinya apa? Kita di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Ketika gereja itu bersatu, nah ini berarti bersyukur gereja kita ya. Berarti gereja kita ini ada di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Sempurna. Tidak ada perpecahan, tidak ada pertengkaran. Perbedaan pendapat ada. Perbedaan opini tentang gereja ada, pasti ada. Pecah tidak. Ya, tidak harus. Semua orang percaya itu sesungguhnya memiliki roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Kalau benar kita memiliki Roh Kudus, roh yang sama. Kalau benar hidup kita ini berpusat pada Kristus, seperti kalau digambarkan di dalam pemuritan itu roda, ada apa itu jeruji, jerujinya banyak ya, tapi pusatnya ke apa ya namanya, velgnya itu ya, poros. Nah ke porosnya itu Kristus. Semua orang harusnya terus mengikatkan dirinya ke sana. Banyak jeruji, tapi mereka berpusat semuanya kepada Kristus karena kita memiliki roh yang sama. Untuk berpusat pada Kristus, dia harus menjadi yang utama. Kalau diri kita yang menjadi utama, perasaan kita yang kita utamakan, mulai akan terjadi kekacauan. Ketika saya tersinggung, saudara tersinggung, kita mulai pengen membuat kekacauan di gereja. Tetapi kalau kita terus berpusat pada Kristus, ya kita tidak menginginkan pertengkaran. Perasaan saya tidak penting. Sakit hati, mungkin tidak dihargai, tersinggung dengan teman, itu tidak penting.
Karena yang terpenting di dalam gereja adalah Kristus sendiri. Ya, Kristus sendiri. Bukan saya atau di antara kita. Itu yang menjadi biang pertengkaran. Mengapa kita harus marah ketika kita berbeda dengan teman-teman kita, dengan pendeta kita, gembala kita? Mengapa harus marah? Mengapa harus tersinggung? Ya. Kecuali kalau diri kita sudah menjadi yang terpenting, nah kita akan marah dan tersinggung. Erikson, teolog yang lain menulis dalam rangka membahas pertobatan 3.000 orang yang bertobat oleh khotbah Petrus. Petrus itu siapa waktu itu loh ya saudara. Kalau sekarang kita ngerti Petrus rasul. Kalau saudara melihat pertama, Petrus adalah penjala ikan, orang yang tidak sekolah, tidak berpendidikan, berkhotbah. 3.000 orang bertobat. Lalu Erikson di dalam pembahasannya yang panjang lebar ini ada bagian dia menulis demikian saudara. Namun ciri-ciri ini seharusnya terlihat dimanapun orang-orang percaya yang sejati, berkumpul bersama dalam nama Kristus. Dunia seharusnya dapat mengakui bahwa ada sesuatu yang rohani tentang mereka. Kok iso ya wong Kristen kumpul bagus berbeda-beda, dunia pendidikannya beda, kaya miskin, tua muda, berbeda etnis. Harusnya dunia heran kok bisa mereka begitu rukunnya. Itu yang didoakan Tuhan Yesus, supaya dunia percaya. Ya, gereja Tuhan Yesus Kristus harusnya berfungsi momen demi momen pada tataran supernatural. Ini adalah tataran gereja yang hidup oleh iman, bukan dalam ketiadaan iman. Ini adalah gereja yang hidup secara praktis di bawah kepemimpinan Kristus. Alih-alih berpikir bahwa Kristus itu jauh dan membangun gereja yang tidak kelihatan, sementara kita membangun apa yang dekat dengan hikmat. Nah ini yang membuat kekacauan di antara gereja-gereja. Apa yang dekat dengan hikmat dan kuasa kita sendiri. Banyak orang mendirikan gereja dengan hikmat manusia, bukan di dalam kerangka pemikiran Kristus. Kerangka pemikiran Kristus apa saudara? Gereja itu sebetulnya menyebar ke seluruh dunia untuk menjangkau dunia. Sasaran gereja berdiri untuk orang-orang yang tidak ada di dalam gereja manapun. Tapi sekarang gereja didirikan untuk menarik anggota gereja manapun ke gerejanya. Semangatnya, motivasinya itu sudah salah. Ya, makanya berlomba-lomba tempatnya bagus-bagusan, disediakan pelayanannya, manajemennya kayak Alfamart, ya, Indomart, kayak hotel. Halo, selamat pagi, selamat datang, kami senang atas kunjungan Anda. Dan seperti itu, karena memang betul-betul dirancang itu untuk memikat, menarik. Kalau bisa paling gampang itu gereja-gereja yang lemah, manajemennya lemah, gerejanya kurang modal, karena gereja-gereja, pada gereja-gereja mulai gereja rumah saudara sederhana. Gereja yang Alkitab itu sederhana, tidak terlalu menekankan peralatan-peralatan canggih, ya, pelayanan yang wow, sampai penyambut tamu itu didandani secara khusus supaya terlihat cantik kayak pegawai matahari, terlihat fresh, cantik, sehingga orang yang datang, wah sejak di pintu masuk itu sudah, wah benar-benar nyes gitu. Nah ini tujuannya itu yang disebut oleh Erikson tadi saudara-saudaraku, yang sementara membangun apa yang dekat dengan hikmat dan kuasa kita sendiri, manusia sendiri. Atmosfernya harusnya benar-benar rohani. Saudara, pernah enggak saudara berpikir kenapa stasiun Tulungagung, stasiun itu kan kereta itu kendaraan yang lumayan, menurut saya nyaman ya. Siapapun kita pernah naik kereta, mungkin naik pesawat tidak semua pernah. Naik bus ada yang tidak tahan mabuk. Naik kereta kebanyakan bisa semua. Ya. Kenapa kok stasiun kereta api yang penting ini tidak di Jalan Panglima Sudirman? Jalan utamanya Tulungagung. Kenapa kok nyelempit ning ngono? Di jalan yang sempit rame itu. Kalau Kediri lebih parah lagi, stasiunnya itu kenapa kok enggak di Jalan Doho? Kenapa kok kereta stasiunnya itu harus masuk ya, agak masuk itu di jalan apa itu ya? Doho juga ya itu ya. Tapi masuk ke dalam. Orang harus jalan kaki kalau naik kendaraan umum.
Kenapa kok tidak di pinggir jalan? Jawabannya satu, karena stasiun kereta api itu harus berada dekat rel. Bukan di pinggir jalan, dekat relnya. Lah lintasan relnya di mana? Ya bangunnya di situ. Stasiun itu harus dekat rel. Gereja itu saudara, harusnya kalau mau membangun, bukan di dekat gereja lain. Gereja itu kalau mau benar-benar mendirikan gereja, niatnya memberitakan Injil. Saya pernah ditawari pengusaha soalnya. Pengusaha yang punya gedung persewaan. Pak Tri silahkan buka gereja lagi loh Pak Tri, gereja baptis. Di gedung saya ini gratis wes Pak Tri. Silahkan pilih mau yang mana, yang di hotel apa yang di ini. Terus saya bilang kepada beliau, Bu, jenengan itu kalau mau nawari orang mendirikan gereja jangan ngumpul di situ. Itu nanti dampaknya jenengan akan bisa menimbulkan saring rebutan domba karena gereja-gereja berada dekat. Saya tidak mau seperti itu. Kenapa jenengan tidak membiayai? Yuk Pak, buka di sana di daerah mana campur darat ke sana mamanya. Yang hanya satu gereja di Bandung, ini aja gereja kecil. Kenapa tidak dibiayai saja di sana, dibesarkan di sana? Kalau memang wawasannya itu memberitakan Injil, memperluas yang disebut kerajaan Allah, kan pemikirannya harus seperti itu. Bukan mendirikan gereja-gereja di tempat-tempat strategis. Tempat strategis itu pinggir jalan besar. Makanya tadi saya katakan stasiun itu harus berada dekat rel. Gereja itu berdiri harusnya dekat dunia. Bukan dekat gereja, dekat dunia. Dunia itu artinya orang-orang yang belum bertobat. Sasarannya ke sana, bukan ke kota, karena kota itu banyak duitnya. Orang ngumpul di situ, akhirnya terjadilah perebutan domba. Nah itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Erikson masih menuliskan yang bagian lain, saudara, kerukunan persaudaraan Kristen sebagai berikut. Nah ini golongan liberal, jelas bukan kita. Golongan liberal mendesak bahwa di antara manusia terdapat suatu persaudaraan yang universal. Sedangkan golongan konservatif, ini kita, sama dengan gigihnya menekankan bahwa hanya orang-orang yang berada di dalam Kristus merupakan saudara-saudara rohani. Sebenarnya menurut Erikson, kedua pandangan ini betul. Doktrin penciptaan dan doktrin bahwa manusia adalah keturunan dari satu pasangan manusia yang pertama, Adam Hawa maksudnya, berarti bahwa kita semua berhubungan satu sama lain secara keluarga. Sampai batas tertentu masing-masing kita adalah keluarga jauh dari setiap orang di bumi ini. Sisi negatif, bahwa dalam keadaan alamiah kita semua merupakan anak-anak yang mendurhaka kepada Bapa Surgawi. Oleh karena itu kita menjadi asing terhadap Allah dan terhadap sesama kita. Kita semua ini adalah seperti anak yang hilang. Sesungguhnya memang kalau ngomong persaudaraan, orang liberal kan makanya mereka mementingkan pelayanan di luar gereja. Saya sering katakannya, mereka biasanya tidak mau melayani melalui gereja. Allah, gereja itu hanya wawasannya sempit, hanya di dalam gedung. Kami melayani dunia. Dunia itu sebenarnya adalah keluarga kita, saudara-saudara kita. Betul, tadi Erikson, saya setuju itu, betul. Tetapi yang mereka lupa adalah kita ini seperti anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang Lukas 15 itu, saudara-saudara. Anak yang pertama sama anak yang kedua itu mereka bersaing, bermusuhan, saling cemburu, saling iri hati. Karena apa? Karena dosa. Satu keluarga, tapi karena dosa terhadap saudara. Oleh karena itu gereja, ya, yang golongan konservatif, gereja itu mestinya terjadi persaudaraan yang lebih kuat daripada di luar. Hanya pertanyaan saya, benarkah itu terjadi? Persaudaraan kita lebih kuat daripada persaudaraan yang di luar. Orang-orang di luar itu saudara, kalau masyarakat Jawa saudara tahu ya, enek wong duwe gawe, tonggone duwe gawe, zaman belum musim catering ya, itu biasanya ndak usah diundang, itu kalau tahu akan datang rewang ora dibayar. Rewang itu sebenarnya asasnya gotong royong gitu ya, itu kerukunan masyarakat Jawa, rukun banget loh mereka sudah. Bangun rumah itu saudara, semua digerobyok rame-rame ya, kalau rumahnya bukan tembok ya, rumah yang
mungkin dari anyaman bambu atau dari itu biasa dikeroyok wong sak kampung dirampungke tanpa dibayar. Rukun banget gotong royong itu sebetulnya. Itu di luar gereja kita loh, saudara. Kita ada di tengah masyarakat yang seperti itu, rukunnya. Makanya kalau gereja itu bisa saling tanduk menanduk, geleng-geleng kepala kita. Kok iso ngono? Harusnya gereja itu menjadi garam dunia, kalau ini malah digarami. Itu jelas tidak berfungsi dengan baik. Ya. Sesungguhnya saudara, persaudaraan di dalam Kristus itu mestinya lebih kuat. Karena hati kita sama. Pada waktu Putri meninggal, tidak tahu saudara siapa yang nangis ya. Tapi saya mendengar videonya beberapa orang menangis ya. Pertanyaan saya, mengapa saudara menangis? Wong Putri itu bukan ponakan saudara, Putri itu bukan bude saudara, bukan kakak saudara. Kenapa saudara menangis? Pertanyaan kan gitu ya. Karena apa? Dudu sanak, dudu kadang. Apa Bu Christine lanjutannya? Pak Joko, Bu Win. Dudu sanak, dudu kadang, yen mati melu. Nah, itu. Itu filosofinya orang Jawa, saudara. Itu gereja kita ini ada di tengah filosofi kayak gitu. Gereja harusnya lebih kuat lagi. Harus lebih lagi kepeduliannya terhadap satu yang. Ya. Karena kita ini hati kita sama. Kadang-kadang saudara sedaging itu karena beda iman, hatinya sudah beda, itu jadi beda. Putri yang mungkin bukan keluarga saudara, bukan ponakan, bukan om, bukan tante, bukan mbak, adik, pergi nangis saudara. Karena itu lebih dalam sesungguhnya hubungannya. Karena di dalam iman. Yang terakhir saudara, sudah hampir selesai, 5 menit selesai mudah-mudahan. Mereka yang kedua, apa hebatnya jemaat yang bersatu? Mereka adalah jemaat yang memuliakan Tuhan. Ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Kemuliaan yang dimiliki, dialami oleh murid-murid Yesus adalah dalam hal ini, saudara-saudaraku. Yang pertama, umat Tuhan dalam perjanjian lama itu Raja Daud diurapi dengan minyak. Orang-orang khusus itu diurapi biasanya dengan minyak, tetapi gereja Tuhan diurapi dengan Roh Kudus. Itu yang mulia yang pertama. Hebatnya kita pertama. Ketika roh yang tersembunyi itu di dalam diri kita kan tidak bisa melihat Roh Kudus di dalam teman-teman saudara dan di dalam diri saya sendiri. Tetapi ketika Roh Kudus itu berkarya, bekerja, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, roh yang tidak terlihat itu akan mulai menampakkan di dalam karya kehidupan orang-orang yang ditinggali. Nah, itulah saudara-saudaraku. Jadi orang akan melihat gereja itu luar biasa. Sebenarnya banyak catatan-catatan sejarah orang mengagumi persekutuan orang-orang Kristen. Itu dikagumi, ditiru. Saya pernah sampaikan saudara bahwa Alfamart, Indomaret, dan mart yang lain, kartu keanggotaan itu sebenarnya meniru gereja. Karena mereka nggumun. Bu Karmani dari Campur Darat teko ning Tamanan. Pak Sartono dari Mojo Arum ke Tamanan. Lu kelewati berapa gereja itu? Kok orang begitu loyalnya? Makanya para otak bisnis itu ditiru ini cara ini. Gereja itu luar biasa sudah memberikan teladan loyalitas yang kuat sekali. Pertanyaannya apakah itu masih ada sekarang? Ketika teman kita meninggal, sakit, apakah perasaan seperti itu masih ada? Nah kalau enggak, berarti kita mengalami penurunan, saudara. Mengalami penurunan di dalam persekutuan. Di dalam pikiran Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 57 di sana dia mengatakan saudara, dari gelapnya kubur Yesus memancar terang kemenangan yang luar biasa. Dari gelap memancar terang. Nah, memancarkan terang ini
Inilah menjadi pemikiran Paulus, sesungguhnya gereja harus menjadi saksi, memancarkan terang. Karena kebangkitan, kuasa kebangkitan Yesus itu ada di dalam gereja. Nah, penutup saudara, selesai. Kalau saudara suka akuarium, ya akuarium itu yang hobi akuarium, kecuali saudara tidak hobi akuarium seperti saya ya mungkin tidak suka nyopong iwak. Saya lebih senang melihat lele goreng daripada ikan di akuarium. Saya tidak tertarik karena memang tidak hobi. Tapi bagi yang hobi saudara, biasanya di akuarium itu ada beberapa macam ikan. Ada yang kuning, merah, biru. Dan yang hebatnya mereka itu rukun satu akuarium, makanya dilihati terus. Bagaimana kalau ada satu ikan yang mulai nyakoti ikan yang lain, saudara? Mah, juga nih wak goreng. Orang suka itu melihat karena apa? Ada bermacam-macam ikan di situ, tetapi mereka harmonis sekali. Di dalam air yang tenang itu terjadi kehidupan yang tenang juga, yang harmonis sekali. Harusnya gereja seperti itu. Gereja itu seperti akuarium, ya, dilihat oleh dunia. Makanya ketika kita akan memperbesar masalah, kita harus mikir itu dulu. Gereja kita dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Jangan sampai kita tidak mempermuliakan Yesus karena ulah kita.